Namun kita bersyukur oleh guru kita memperingati Haul Tuan Syekh tidak hanya setahun sekali, tapi oleh guru kita dijadikan sebagai amalan bulanan. Tabaruknya diambil tanggal 11 Rabiul Tsani wafatnya beliau, dijadikan setiap tanggal 11 bulan Hijriah. Maka di Pondok Pesantren Surabaya diselenggarakan manaqibnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddassallahu. Maka inilah suatu keberuntungan buat kita. Bimbingan guru kita menjadikan majelis ini bukan hanya amalan tahunan, tapi bahkan menjadi amalan bulanan, yang bahkan kemudian menjadi bimbingan sebagai wazifah murid. Tadi sudah disebut oleh beliau, disebutnya DKM. Mungkin kalau dibalik, kalau penciptanya Gubernur Jabar jadi KDM. Sama aja sih, khatama, zikir, manaqib. Tapi kita sesuai dengan urutannya. Kenapa dia dulu kayaknya zikirnya zikir harian? Kenapa kemudian khataman? Karena zikirnya zikir minimal, zikir mingguan. Jangan sampai enggak ikhwan TKN seminggu sekali tidak khataman. Walaupun bagi yang sudah doyan bahkan mirip jadi amalan harian. Tapi sejatinya khataman adalah amalan mingguan. Dan manaqib itu adalah amalan bulanan. Inilah wazifah. Arti wazifah adalah kewajiban kita selaku murid mengamalkan bimbingan guru mursyid kita. Walaupun ada amalan-amalan bimbingan yang lainnya, tapi yang intinya 3 ya. Jadi TKN itu amalan intinya adalah 3 yang paling inti ya. Zikir harian, zikir khataman, dan manaqib. Maka dengan kita melakukan majelis manaqib ini semuanya dapat ya. Jadi zikir hariannya dapat, khatamannya dapat, dan juga tadi sudah hikmat amaliyah manaqib. Yang dengan kita hikmat amaliyah manaqib, minimal kita sudah mendapatkan 3 hal: mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan limpahan rahmat Allah, dan juga mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu minimalnya. Karena keterangannya ada di dalam buku manaqib ya. Walaupun di situ dikatakan sebagai hadis Nabi, namun yang lebih tepatnya adalah ucapan seorang tabi'ut tabi'in, namanya Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu tabi'ut tabi'in, jadi generasi setelah tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi, tidak berjumpa dengan sahabat, tapi berjumpa dengan para tabi'in. Maka beliau mengatakan, zikrus solihin kafaratun anil dzunub, wa inda zikri solihin tanzilur rahmah wa tahsulul barokah. Bahwa mengingat orang soleh itu menjadi sebab ya kita mendapatkan kifarat dosa, penebus dosa, diampuninya dosa kita. Dan dengan mengingat orang soleh menjadi sebab turunnya rahmat dan menghasilkan keberkahan. Jadi yang hadir pada kesempatan malam hari ini minimal mendapatkan 3 hal itu: mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan limpahan rahmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, inilah nikmatnya kita hadir di majelis manaqib. Dan kalanya dosa-dosa yang mungkin tidak terhapuskan dengan sholat kita, karena sholatnya saja masih belum khusyuk, masih banyak rianya, tidak terhapuskan dengan amalan ibadah kita seperti puasa, sedekah, tapi dengan hadir manaqib otomatis, karena merupakan sebuah ketetapan ya, bahwa hadir di majelis manaqib yang kalau niatnya semata-mata cinta kepada yang diperingati wafatnya atau dihaulis, termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, kita ingat kemuliaannya, maka insya Allah akan mendapatkan 3 hal tadi. Alhamdulillah. Dan tadi sudah sama-sama kita simak manqobah tentang wafatnya Tuan Syekh. Kalau di thariqah lain, pelaksanaan manaqib itu masih banyak juga yang menggunakan pembacaan manqobahnya dengan teks bahasa Arab. Jadi seperti hari Maulid Nabi ya, maka ya kita menyimak saya seperti Simtuduror, kemudian Al-Barzanji, itu kan teksnya dalam bahasa Arab. Padahal itu isinya adalah tentang biografi kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak juga thariqah-thariqah lain yang
pelaksanaan manakibnya itu menggunakan bahasa Arab. Karena paham tidak paham, kalau kita khidmat mengikuti tetap mendapatkan 3 hal tadi. Tapi oleh guru kita, manakib dijadikan sarana pembinaan. Tidak hanya tabarukan, tidak hanya mengambil barokahnya, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari setiap manqobah yang dibaca. Seperti tadi manqobahnya, karena bulan ini saat wafatnya Tuan Syekh, maka kisah yang dibaca juga tentang wafatnya Tuan Syekh. Masya Allah, luar biasa wafatnya beliau. Ya, beliau didatangi oleh Malak Israfil yang memberikan surat pemberitahuan dari Allah dulu kepada beliau sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Masya Allah. Maka kisah ini bisa kita pahami dalam makna sebenarnya, makna denotatif, atau juga bisa kita pahami dalam makna kiasan, makna konotatif. Bahwa sebenarnya tidak hanya Tuan Syekh yang menerima surat dari Allah, kita semua pun sebenarnya sudah menerima surat pemberitahuan tersebut. Merasa nggak Bapak Ibu sudah menerima surat dari Allah? Merasa nggak? Sebenarnya sudah banyak yang terima surat. Apa bentuk suratnya? Rambut yang mulai berubah, ya, kulit yang mulai keriput, kemudian gigi yang mulai ongkong, terus kaki yang dulu kalau jalan masih enak, sekarang udah mulai ngilu-ngilu, ya, sudah apa? Sakit-sakit persendian begitu. Ini juga surat dari Allah, tanda. Makanya manqobah tadi selain dimaknai dengan makna hakiki, makna denotatif, bisa juga dengan makna kiasan, makna konotatif. Bahwa kita semua pun sebenarnya sudah diberikan surat untuk melakukan persiapan sebagaimana Tuan Syekh. Dan Tuan Syekh memang sudah luar biasa tadi. Wafatnya sebagaimana hadis Nabi bahwa indikator husnul khotimah itu kata Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, niscaya masuk ke dalam surga. Tuan Syekh tadi kisahnya luar biasa, ya, menjelang wafatnya mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Kalau guru kita wafatnya dalam keadaan tawajuh, agar sahabat itu tawajuh, ya, karena beliau itu memang sejak menjelang tahun-tahun 2000-an memang sudah tidak banyak bicara lagi. Kalau ikhwan datang musofah kepada beliau, soal kepada beliau, beliau hanya tawajuh saja, ya. Lalu Iwan mencium tangan beliau. Tapi ada kalanya memang pada kasus-kasus tertentu, bahkan sampai ada kalanya membuka wajah. Ketika mungkin ada sebuah komunikasi batin, ya, ada seseorang yang kemudian berkomunikasi dengan panel sahabat, tidak berani menyampaikan, hanya secara hati. Ada kalanya panel sahabat mengangkat wajahnya. Lalu ada kalanya panel sahabat menjawab secara lahiriah, ada kalanya memberikan sebuah isyarat, begitu. Tapi sejak tahun 2000 awal memang panel sahabat sudah di makom tawajuh, hanya tawajuh saja, ya. Maka inilah saat wafatnya beliau dalam keadaan tawajuh. Masya Allah, ya, ini guru kita. Kalau Tuan Syekh tadi mengucapkan la ilaha illallah secara jahar, ya. Mirip juga dengan kisah wafatnya Tuan Syekh Bahaudin Naqsyabandi. Kita kan jarang-jarang nih yang membaca manqobahnya Syekh Bahaudin Naqsyabandi. Padahal ada nggak manaqibnya? Ada. Memang tidak sepopuler manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Tuan Syekh Bahaudin Naqsyabandi menjelang wafatnya, kan kalau orang sedang sakit biasanya dibacakan Yasin. Dia baca Yasin sendiri. Jadi menjelang wafat baca Yasin sendiri. Itu Tuan Syekh Bahaudin Naqsyabandi. Selesai baca surat Yasin, beliau mengangkat tangannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus dia wafat. Masya Allah. Jadi kalau orang diyasinin, dia baca Yasin sendiri. Itu kalau para aulia begitu luar biasa wafatnya, ya. Dan beliau sudah sukses karena memang sudah melakukan persiapan-persiapan.